Kedua jenis pekerjaan ini tidak akan mengganggu aktivitas teman-teman sebagai seorang guru. Jadi penghasilan bisa meningkat dari sumber lain ya, selain mengandalkan gaji dari seorang PNS ataupun P3K. Apa saja? Simak video ini sampai selesai karena saya juga akan memberikan tutorial kedua jenis pekerjaan ini dengan sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru, bapak ibu semua, rekan-rekan saya, guru-guru saya dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di channel Membangun Inspirasi. Maaf, saya baru muncul kembali di channel ini karena memang ada banyak channel YouTube saya. Setelah ada kesempatan, saya mulai kembali ingin aktif di channel Membangun Inspirasi ini. Khusus untuk channel Membangun Inspirasi, mulai saat ini saya fokuskan ke tutorial bisnis dan juga pendidikan. Karena memang basic saya adalah seorang guru, maka saya tidak ingin kehilangan jati diri saya di channel manapun. Bapak ibu semuanya, tentunya sebagai seorang guru kita juga ingin mendapatkan penghasilan yang banyak ya, seperti halnya pekerjaan lain. Selain dari kita memacu semangat kita dalam mengejar kenaikan jabatan khususnya untuk PNS, bapak ibu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai sumber penghasilan lainnya, yang tentunya penghasilan ini atau pekerjaan ini tidak mengganggu aktivitas bapak ibu semuanya. Saat ini saya akan sharing ada dua jenis pekerjaan yang tidak akan mengganggu aktivitas bapak ibu semua, bahkan sangat mendukung dengan profesi bapak ibu sebagai seorang guru. Apa sajakah kedua pekerjaan ini? Yang pertama adalah bapak ibu menjadi seorang YouTuber seperti halnya saya. Saat ini di kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka apalagi ya, kita dituntut untuk senantiasa mengabadikan berbagai momen ya. Bahkan kita juga harus melaporkan link YouTube. Nah, ini tentunya akan sangat membantu sekali ya. Jadi selain teman-teman guru bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu juga menunjang pekerjaan. Ada banyak sekali ya penghasilan YouTube itu. Penghasilan yang tamak biasanya memang yang menjadi primadona adalah dari AdSense. Nah, jadi saat ini persyaratan YouTube itu kalau teman-teman ingin diterima AdSense itu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau minimal 1000 subscriber dan 10 juta view khusus untuk jalur short. Nah, kalau teman-teman menggunakan jalur short itu sangat cepat sekali ya untuk mendapatkan view. Jadi saya yakin 10 juta view itu sangat mudah. Karena buktinya saya satu video saja saya pernah mengupload itu saat ini sudah ditonton lebih dari 2 juta view. Artinya cukup dengan 5 video saja kalau memang video tersebut menarik itu untuk mendapatkan 10 juta view dalam waktu 3 bulan itu sangat mudah ya. Apalagi jika jumlah videonya bertambah ya. Semakin banyak jumlah video, tentunya target untuk mendapatkan syarat monetisasi itu menjadi semakin mudah. Selain AdSense, ada banyak penghasilan lain ya dari YouTube. Misalkan dengan bekerja sama untuk mereview produk dan lain sebagainya. Namun dari AdSense saja kalau kita serius menekuninya memang cukup menggiurkan ya. Ada banyak sekali konten kreator, tentunya kita semua sudah mengenalnya ya, seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier dan lainnya, yang memang penghasilannya itu bisa miliaran dari YouTube per bulannya, teman-teman semuanya. Artinya memang YouTube itu sangat menjanjikan. Seperti kita tahu teman-teman, saat ini memang hampir semua orang mengakses YouTube, baik orang dewasa bahkan anak-anak. Makanya saat ini ada YouTube Kids yang dikhususkan untuk anak-anak. Memang saat ini konten video itu sangat menarik perhatian, termasuk video berdurasi pendek ya, yaitu short. Makanya di YouTube sekarang ada video short ya, karena memang misalkan video TikTok ya dan sejenisnya itu membuktikan bahwa memang video short sangat diminati. Jadi jika ingin fokus di video short juga bisa, kita bisa merekam berbagai aktivitas anak yang sangat lucu ya, pokoknya yang sesuai dengan kegiatan di sekolah. Namun dalam membuat channel YouTube tidak serta-merta harus sesuai dengan kegiatan kita. Kita juga bisa menggunakan berbagai teknik informatika ya. Ya tentunya kita bisa membahas berbagai tutorial tentang informatika, atau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia bisa membuat YouTube tentang bahasa Indonesia, tentang IPA ya, tentang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa mengedukasi masyarakat lebih luas lagi ya. Kita bisa mengedukasi anak-anak, bukan hanya murid kita yang ada di sekolah, tapi murid kita menjadi sangat luas. Itu saya pikir suatu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Terus ketika kita mengajar di sekolah, kita tentunya hanya satu kali ya, dalam arti kita mengajar hanya satu kali di hari itu kepada anak kita. Tapi kalau di YouTube kita bisa berulang-ulang kali, walaupun kita mengajar hari ini, tapi besok kita bisa mengajar lagi dengan video yang sama ya, besoknya lagi dan seterusnya. Bahkan insya Allah sekalipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ilmu kita tetap bisa dimanfaatkan oleh orang banyak apabila video kita tetap
diakses. Nah makanya itu menurut saya keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan utama bagi kita sebagai seorang pendidik yang memang motivasi utama kita menjadi guru tentunya bukan hanya materi, bukan uang ya. Kita ingin memanfaatkan ilmu yang kita miliki, kita ingin menjadi orang yang berguna, kita ingin mengumpulkan banyak bekal untuk hari akhir dan lain sebagainya. Nah motivasi-motivasi seperti ini akan dipermudah dengan kita membuat channel YouTube. Jadi tentunya kita tidak akan mengganggu pekerjaan ya. Kita bisa membuat video ketika waktu istirahat, atau seperti halnya saya saat ini saya kebetulan kelas 3 mengajarnya, dan saat ini kelas 3 sedang pelajaran olahraga, maka saya membuat konten ya di belakang sekolah. Ya, teman-teman semuanya bisa melihat saya ada di belakang sekolah, di belakang gudang. Nah, saya membuat konten dengan tenang ya dan tidak mengganggu pekerjaan. Nah, setelah ini saya bisa kembali beraktivitas sebagai seorang guru seperti biasa. Jadi bisa memanfaatkan luang di sekolah ataupun saat di rumah. Ya, ketika di rumah kita memiliki banyak waktu, kita bisa membuat video, bisa mengedit dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat menyenangkan sekali. Dan YouTube itu sendiri ketika kita sudah memiliki banyak video, itu nanti jumlah view semakin meningkat. Dan ketika usia video semakin lama, itu biasanya lebih mudah tampil di halaman utama pencarian dan lebih direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri untuk tampil di halaman beranda. Terutama jika memang kita membahas satu niche atau satu tema dan kebetulan ada orang ya subscriber kita yang memang menyukai niche tersebut ya. Sekalipun mereka belum subscribe ya, kalau mereka menyukai niche yang kita gunakan ya akan muncul di halaman beranda. Karena saat ini YouTube itu tidak terlalu mementingkan subscribe ya. Yang terpenting adalah sesuai dengan penonton. Jadi video kita akan direkomendasikan kalau memang video kita itu sesuai dengan minat penonton. Nah makanya kita tidak perlu pesimis sekalipun baru membangun channel. Saya yakin subscriber akan bertambah. Memang subscriber itu pentingnya ketika kita baru mengupload. Kalau kita baru mengupload ya, jumlah subscriber banyak, itu kita bisa ditonton langsung oleh orang banyak. Karena biasanya akan langsung muncul di beranda mereka. Bahkan jika mereka menekan tanda lonceng, maka video kita akan diberitahukan di notifikasi mereka ketika kita mengupload video baru. Itu keuntungan kalau kita mendapatkan jumlah subscriber banyak. Jadi sekali upload langsung view-nya meledak. Yang kedua teman-teman, kalau teman-teman ingin mencari pekerjaan lain yang tidak mengganggu aktivitas teman-teman sebagai seorang guru namun penghasilannya menjanjikan, yaitu dengan menjadi seorang blogger. Blogger itu juga tentunya sangat mendukung dengan pekerjaan teman-teman ya, karena guru tentunya senang menulis ya teman-teman. Kita dituntut untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan ya, kita harus memiliki kemampuan itu. Nah, kalau teman-teman menjadi seorang blogger, nah teman-teman bisa sekali memanfaatkan hal ini. Teman-teman bisa menulis sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, sesuai bidang teman-teman. Bisa misalkan sebagai guru bahasa Indonesia seperti tadi ya, tentang bahasa Indonesia. Nah karena dikelola oleh orang profesional ya, tentunya teman-teman akan lebih dipercaya. Nah, kita tahu saat ini teman-teman banyak orang yang ingin belajar secara online. Contohnya saja sekarang ada ruang guru dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa memanfaatkan profesi teman-teman untuk mengajar secara online dan tentunya gratis. Sekalipun gratis, teman-teman akan dibayar ya dengan AdSense misalnya. Jadi blogger maupun YouTube kita bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense. Ada banyak sekali sumber penghasilan blog. Saya pernah menulisnya di duniaelektronik.net. Teman-teman bisa melihatnya ya, membacanya di halaman deskripsi. Saya sudah menjelaskan ada 17 lebih sumber penghasilan blog. Ya, di antaranya adalah dari iklan yaitu AdSense ya, Megit ya, kemudian ada Involve Asia dan lain sebagainya. Itu yang kita dari iklan ya. Ada banyak sekali, teman-teman bisa membacanya di bagian deskripsi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ingin lebih memahami tentang YouTube, tutorial YouTube maupun blog, saya ada channel khusus teman-teman. Teman-teman bisa berkunjung ke channel saya yang lain, namanya di Tatang S Channel. Di sana saya mengulas dengan lengkap tutorial seputar blog dan juga YouTube. Jadi jika teman-teman berminat untuk menjadi seorang konten kreator di bidang YouTuber maupun blogger, teman-teman bisa mempelajarinya di sana. Ada sangat lengkap sekali. Dan jika teman-teman bingung, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Adapun jika pertanyaannya memang membutuhkan tutorial video dengan lengkap, saya selalu dengan senang hati memberikannya ya, membuatkannya untuk teman-teman pembaca blog maupun teman-teman pengunjung YouTube saya. Orang-orang yang sukses di dunia blog juga banyak teman-teman, tidak hanya di dunia YouTube ya. Bahkan Yosef Ardi misalkan, Timon Adioso dulu ya sebelum mengenal YouTube, mereka semua rata-rata itu menjadi full time blogger. Padahal penghasilan mereka itu dulunya puluhan juta teman-teman. Ya, Yosef Ardi juga dulu bekerja di salah satu media seingat saya, itu dan jabatannya sudah luar biasa ya, sudah menjadi atasan ya. Kemudian keluar untuk menjadi seorang full time blogger dan alhamdulillah keputusannya itu tidak salah karena penghasilnya bisa melebihi dari
dari pekerjaannya dulu sebelum menjadi seorang full time blogger. Namun di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk menjadi full time blogger, dalam arti kita bisa tetap menjadi guru, kita tetap bisa menjadi blogger, menjadi YouTuber tanpa kita harus meninggalkan tugas mulia kita sebagai seorang guru. Nah, jadi antara blogger, YouTuber itu bisa menjadi satu kesatuan yang saling menunjang teman-teman ya. Kita bisa mengajar melalui tulisan dan juga melalui video. Satu hal penting motivasi saya sendiri kenapa saya menjadi seorang blogger, YouTuber dan juga guru adalah karena bagi saya ilmu itu harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, dengan menjangkau orang dengan lebih luas lagi. Nah, jadi saya ingin menjangkau orang dengan jumlah lebih luas ya, di seluruh Nusantara bahkan dunia kalau bisa. Nah, dan selain itu juga saya ingin setiap ilmu yang Tuhan amanatkan kepada saya bisa dimanfaatkan bukan hanya hari ini diajarkannya, tetapi juga bisa untuk berpuluh-puluh tahun ke depan, bahkan ketika saya telah tiada. Nah, karena kalau kita membuat konten ya, apalagi kontennya misalkan teman-teman membuat kontennya tanpa menggunakan domain di blogspot.com ya, yang tanpa harus perpanjang, atau jika harus perpanjang juga kita bisa memberikannya kepada anak cucu kita, dalam arti sebagai ahli waris untuk dikelola. Nah, itu tentunya ilmu yang kita sebarluaskan di internet itu akan terus dimanfaatkan sekalipun kita telah tiada nanti. Harapan utama saya seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Pantau terus channel Membangun Inspirasi. Saya akan sering share mengenai berbagai bisnis, mengenai berbagai tutorial penting lainnya, baik di dunia internet ya maupun di dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.